pencipta manusia. Qala Allah Ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Allah berfirman, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan mereka sendiri, ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Allah menggugah, menyinggung ampuliku min ghairi syai'in, nahnu sabib jug jel ayat wae tanpa diciptakan dari sesuatu, jug ngajungkeun jadi manusia. Amhumul khaliqun, atau manusia anu nyiptakeun. Sok berenang jawab, am khalaqus samawati wa arda, apakah manusia nyiptakeun langit jeung bumi? Bal la yaqinan, syukur mereka itu tidak yakin. Qala Allah Ta'ala khalaqal insana min shalsalin kal fakhar, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dua, wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min shalsalin min hama'in masnun wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa hum lahu sajidin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduk kamu kepadanya dengan bersujud. 4. Allati ahsana kulla syai'in khalqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lahu sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Allah yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali yang bersyukur. Idza rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqum lahu sajidin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka dalam kamu bersyukur dengan bersujud kepadanya. Fastaftihim ahum asyadu khalqan amman khalaqna inna
walaknahu min tinil lazim. Allah berfirman, maka tanyakanlah kepada mereka yang musyrik, apakah mereka yang lebih kukuh kejadiannya, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. 7. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnal nutfata alaqatan fahwalaqnal alaqata mudghatan fahwalaqnal mudghata idoman fakasawnal idoma lahman summa ansya'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah, min sulalatin min tin, saripati tanah. Sulalama saripati na kusala tanah kasarna. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Pencipta yang paling baik, paling sempurna. Kaiji mencari jabatilah sulalatin minti saripati tanah. Telah tertumpah sperma mani tempat rahim. Telah tumpah jadi alaqo segumpal darah. Alaqo jadi mudghah segumpal lagi. Jadi lagi maka dibungkus tulang, daging dibungkus tulang. Lalu menjadikan makhluk lain anu beda tina asalna. Tuh ayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Muka 8. Wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfatin summa ja'alakum azwaja wa ma tahmilu min untha wa la tad'u illa bi ilmi wa ma yu'amaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umuri illa bi kitab inna dzalika 'alallahi yasir. Dan Allah menciptakan kamu manusia dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan, dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung dan tidak pula melahirkan melainkan dengan pengetahuan Allah. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan sudah ditetapkan dalam kitab atau lauh mahfuz. Sungguhnya yang itu bagi Allah adalah hal yang mudah. Terus inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan setetes mani dari setetes mani yang bercampur. Qala Allah Ta'ala
Falyandur insan mimma khuliqa min dafi yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Maka dalam manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan nutfah yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum min ilmi illa qalila. Allah menyatakan, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan telah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Kesimpulan dari ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam manusia sadar bahwa dirinya diciptakan langsung oleh Allah. Jadi kudu nama manusia sadar yang dikatakan diciptakan ku Allah. Bagi lo makene untuk percaya, ingat nanti benar lahir di Indonesia. Ya bisa diuningakan ya dilahirkan di Indo. Oh dulu ditanyakan mereka hari Indo di Indonesia, hari Indonesia di Indonesia berkas di ayat turun natu anu lahir yang terlahir di Indonesia nya ada lain lahir di Indonesia. Jadi ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan langsung oleh Allah. Dua, ada manusia pertama yang diciptakan langsung dari tanah, sedangkan keturunannya diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Ada langsung dinyatakan min turabin dari tanah. Manusia tina tanah paling bisa nyeun coet, benernya coet beransang raya. Kalau menciptakan Adam dan tina tanah. Tiga, proses kejadian manusia itu berasal dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah sperma mani, dan nutfah menjadi alaqah segumpal darah, dari alaqah menjadi mudghah, dari mudghah menjadi tulang, dan kemudian tulang dibalut dengan daging, kemudian menjadi makhluk dalam bentuk lain manusia. Maha Agung Allah sebaik-baik pencipta. Umur manusia telah ditentukan Allah, di antaranya yang sampai usia tua renta, ada juga yang masih bayi sudah menikah. Umur dari ayahmu panjang umurnya Nabi Nuh 850 tahun. 800 nah betepikunya dan betebongko sama di orang berdua 150 tahun ke 1000-nya Nabi Nuh 850 tahun tepiku tebengko tebongko dan Allah menciptakan ruh yang ada pada diri manusia masih misteri. Bagaimana proses masuknya ruh kepada manusia pada usia 120 hari dalam kandungan ibu. Bagaimana proses keluar dan masuk ruh ketika manusia tidur, di mana ruh itu ditempatkan, bagaimana proses keluar ruh di saat meninggal. Itu semua adalah yang menentukannya. Tentang ruh juga
dari ngawitan ditiup ganti dina usia 4 bulan tiupkeun ruh ka manusia nya jadi manusia gitu. Teruskeun ka dokter Ismail laresna Ustaz Yuswa 4 bulan ruh teh diakui yang usia 4 bulan betul ruh ditiupkan. Terus musim kuring kamana cing jalanna eta teh asupna roh teh duka atuh cenah Ustaz teh apa ka menjalana mah an laras Yuswa 120 diakui ke dokter oke kumaha diupkeunana ka mana jalanna. Terus kumaha ruh keluar dina waktu kulem keur kulem teh ruh teh aya keluar kurang keur kulem teh ruh teh aya keluar teh keluar ka mana kamu mananya tuh kata teh ruh teh keluar. Nah dina hadis diuningakeun yen ruh teh keluar. Terus deui gimana diulangkeun dengan wareja ruh datang duka di mana duka keur ka mana eta proses ruh oke. Terus deui ruh dina ya saat beureuh sakaratul maut. Terus sakaratul maut kumaha proses keluar ruh teh ari keluar asupnya gapi keluar dina waktu gapi tapi keluar dina sakaratul maut ribu proses keluar ruh teh ayat lama tapi kasar komo tapi kasar minggu ingat ayat laku bisa manusia juga mesti sadar bahwa pencipta manusia itu tidak lebih hebat dari pencipta yang lainnya seperti matahari, bulan dan bintang dengan jumlah yang banyak melebihi jumlah manusia itu sendiri. Subhanallah, wajarlah wajarkah manusia sombong kepada Allah sampai berani menentang perintahnya. Catatan untuk lebih jelasnya proses kejadian manusia secara rinci telah saya tulis dalam buku tafsir surat Al-Fatihah. Silakan baca ayat dan surat Al-Fatihah secara